Oke, jadi kita tadi sudah memiliki persamaan diferensial untuk pendulum sederhana tadi ya, untuk osilasi yang sederhana, yaitu ini ya, sinus theta. Tapi kemudian kalau tetanya itu cukup kecil ya, hingga sinus theta itu bisa didekati dengan theta, maka ya, persamaan diferensial linearnya itu, atau persamaan diferensial yang sebelumnya itu minus G per L sin theta, ini menjadi theta. Jadi ini persamaan diferensial yang linear sekarang ya. Plus G per L theta sama dengan 0 ya. Ini jadi kita punya satu ya persamaan. Kemudian yang kedua, berarti tetanya bebas. Kalau theta bebas berarti ya, sinus theta. Persamaan yang kedua. Oke, kemudian sekarang kita bahas untuk osilasi harmonik teredam. Ya. Oke, kita kembali untuk menggambarkan osilasi harmonik teredam ini, kita kembali ke tadi ya, balok yang disambungkan dengan pegas, dimana konstanta pegasnya itu K, kemudian ya massa balok itu M ya. Ini tadi X sama dengan 0, kemudian ditarik ke sana itu X-nya. Oke, jadi kalau ya, sekarang misalnya lantainya itu tidak licin ya, tidak licin, sehingga terdapat gaya gesek antara balok dengan lantai ya, maka gaya gesek antara balok dengan lantai itu arahnya selalu berlawanan dengan arah gerak dari balok tersebut. Nah, karena arah dari gaya gesek itu selalu berlawanan dengan arah gerak balok, maka persamaan geraknya ya, itu menjadi ini ya, dx dt. Anda lihat bahwa gaya gesek dari atau gaya gesek yang mempengaruhi gerakan dari balok tersebut itu ya sebanding dengan kecepatan balok. Artinya bahwa semakin ya cepat gerakan balok itu, berarti ya semakin cepat pula atau semakin besar pula gaya geseknya, gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi kita punya ini persamaan ketiga. Oke, terus gerakan berikutnya misalnya ada gaya luar
yang mengendalikan gerak dari balok tersebut. Ya. Jadi respon terhadap gaya luar. Jadi bagaimana gerakan balok tersebut apabila ada gaya luar yang mengendalikan. Nah, kalau ini terjadi, maka persamaan geraknya itu kemudian bisa kita gambarkan lagi dengan bentuk ini. Plus 1/m F T. Jadi gaya yang mengendalikan itu bergantung pada waktu, dan misalnya misal 1/m itu sama dengan 1/m kali Ft, itu sama dengan A0 cosinus omega T. Itu berarti bahwa gaya yang mengendalikan gerakan dari balok tersebut itu berarti periodik. Sehingga kita bisa mensubstitusikan di sini plus 0 cosinus omega T. Ya. Oke. Nah, sekarang setelah kita memiliki 3 persamaan tersebut, atau 4 ya, 4 persamaan tersebut, maka akan kita buat program komputer untuk mensimulasikan gerak bandul atau balok pegas, bekas balok atau balok bekas, baik itu yang tidak dipengaruhi, tidak ada yang satu tadi itu adalah gerak harmonik sederhana. Dinyatakan oleh persamaan 1. Kemudian nanti yang persamaan 2 itu kita tinggal mengubah tetanya menjadi sinus theta. Kemudian yang kedua itu gerak harmonik teredam. Kemudian yang ketiga gerak terpaksa teredam. Oke, kemudian kita akan menggunakan skema atau algoritma Euler atau Euler-Clomer. Gitu ya. Baik, untuk persamaan yang pertama,
G per L ya. Minus G per L theta berarti misalnya omega itu sama dengan d theta dt, itu berarti theta I plus 1 itu sama dengan theta I ya, plus omega I atau ya omega I kali delta T ya. Berarti kalau omega itu adalah d theta dt, berarti turunan kedua theta terhadap T itu berarti d omega dt itu sama dengan minus G per L theta, sehingga omega I plus 1 itu sama dengan omega I minus G per L. Nah, theta kalau kita menggunakan theta I plus 1 ini berarti Euler-Clomer. Tapi kalau kita menggunakan theta I itu maka itu Euler saja. Nah, sekarang kita gunakan Euler-Clomer. Ini kali delta T. Ya, ini. Jadi kita punya dua. Ya, ini diskretisasi ya, kita bikin persamaan diskret. Kemudian untuk gerak harmonik teredam tadi kita punya persamaan 3 itu ya, sama dengan minus omega kuadrat kali X minus gamma V ya, atau dx dt ya. Kalau misalnya kita tentukan V itu adalah dx dt, maka xi plus 1 sama dengan xi plus V delta T. Kemudian ini berarti dv dt itu sama dengan omega 0 kuadrat kali X minus gamma V. Itu kalau di diskretisasi ini menjadi ini minus xi plus 1. Nah, kalau kita menggunakan Euler-Clomer ya, kali delta X minus omega VI saya tulis di bawahnya aja, minus gamma VI kali delta X. Itu untuk yang teredam. Kemudian untuk yang gerak terpaksa teredam ya, untuk yang terpaksa teredam berarti dari dua itu kita tinggal modifikasi saja. Ini tadi I ya. XI
plus VI delta T, kemudian VI plus 1 sama dengan VI minus omega 0 kuadrat XI plus 1 kali delta X minus gamma VI kali delta X, kemudian plus A0 ya, plus A0 kosinus ya omega I T ya, T. Atau kalau W nya misalnya itu konstan ya berarti W gitu aja. Omega ya, kosinus omega T, T nya TI ya, TI kali delta T. Maaf, ini bukan delta X ya, delta T ya, maaf, ini delta T, maaf, delta T. Oke, jadi itu ya, tinggal sekarang kita akan membuat program komputernya berdasarkan pada diskritisasi dengan menggunakan algoritma Euler